Selamat pagi, mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, terutama mahasiswa akuntansi. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, nah itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian pengendalian, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desintia Dwi Hayamartia, mahasiswa program studi S1 Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Seperti yang telah disampaikan oleh dosen saya sebelumnya, yaitu Ibu Sri Dewi Wahyundaru, membahas tentang materi audit, bahwasanya audit itu sangat penting dan dibutuhkan oleh segala jenis perusahaan, baik jasa maupun manufaktur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pengujian substantif auditor. Apa itu pengujian substantif auditor? Pengujian substantif merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah satu material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Maka, auditor harus menghimpun semua bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. 3 jenis pengujian substantif. Yang pertama, pengujian substantif atas transaksi. Tujuan dari pengujian substantif atas transaksi adalah untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Sebagai contoh, auditor melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk menguji apakah transaksi yang dicatat benar-benar ada dan transaksi yang ada semua telah dicatat. Yang kedua, prosedur analitis. Prosedur analitis mencakup perbandingan dari jumlah dicatat dengan jumlah diharapkan yang disusun oleh auditor. Biasanya juga prosedur analitis mencakup perhitungan rasio-rasio oleh auditor untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dengan data lain yang berhubungan. Yang ketiga, pengujian terinci atas saldo. Hampir sama halnya dengan pengujian atas transaksi. Pengujian rinci saldo harus dilakukan dengan memenuhi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo bagi masing-masing akun yang signifikan. Empat tujuan utama prosedur analitis yang dilakukan pada tahap pelaksanaan audit atas saldo akun antara lain: 1. Mengindikasikan kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. 2. Mengurangi pengujian terinci atas saldo. 3. Memahami bidang usaha klien. 4. Menetapkan kelangsungan hidup suatu satuan usaha. Pengujian atas saldo akun juga sangat penting karena bukti-bukti biasanya diperoleh dari sumber independen dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Berikut adalah metodologi perancangan pengujian detail saldo meliputi 4 tahapan, yaitu 1. Menilai materialitas dan risiko bawaan suatu akun. 2. Menetapkan risiko pengendalian. 3. Merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis. 4. Merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara memuaskan. Selain membedakan jenis pengujian substantif auditor, juga harus dapat melakukan pengujian substantif secara runtut dan tepat. Selanjutnya, ada prosedur pelaksanaan pengujian substantif yang dilakukan auditor, yaitu 1. Auditor mengajukan pertanyaan kepada
para karyawan atau staf ahli, yaitu yang bersangkutan sesuai dengan pekerjaan yang diembannya untuk mengetahui beberapa hal kesalahan yang ada. 2. Auditor melakukan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap kinerja karyawan, ialah dalam melaksanakan tugas mereka. 3. Menginspeksi seluruh dokumen dan catatan perusahaan selama beberapa periode yang perlu diaudit. 4. Melakukan pengecekan kembali semua perhitungan transaksi dan saldo-saldo perusahaan, yaitu yang bersangkutan untuk mengetahui benar tidaknya pembukuan akun saldo perusahaan. Kelima, melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Maksudnya, itu seperti pimpinan perusahaan, dewan direksi, dan lainnya. Yang keenam, melakukan analisis terhadap semua dokumen, catatan perusahaan, dan pembukuan saldo akun perusahaan atau laporan keuangan perusahaan. Ketujuh, melakukan tracing atau pengusutan semua dokumen dan catatan perusahaan. 8. Melakukan vouching atau penelusuran apabila ada kesalahan atau kecurangan untuk menemukan titik permasalahan atau bukti kecurangan. Adapun tujuan mengetahui jenis dan prosedur pelaksanaan pengujian substantif secara umum. Yang pertama, untuk mempermudah auditor dalam melaksanakan tugas pengujian substantif. Yang kedua, memberikan informasi kepada beberapa orang yang bersangkutan untuk mengetahui beberapa jenis pengujian substantif dan dasar-dasar pelaksanaan prosedur pengujian substantif auditor. Dan yang terakhir, ketiga, keputusan auditor tentang rancangan pengujian substantif didokumentasikan dalam kertas kerja bentuk program audit. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ini channel. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.